Satu, calo ada baik. Manajer kagak. Manajer sekali-kalinya manajer salah lagi. Ya buntutnya ujung-ujungnya manajer calo lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di YouTube Baba Mandra. Pokoknya masih di konten DPR. Duduk di bawah pohon rambutan. Kita masih ngikutin permintaan saudara-saudara yang ada di YouTube. Nah, sekarang ada yang nanyain perbedaan wayang kulit Betawi sama wayang kulit Jawa. Kita nanya langsung aja sama Baba Mandra. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya. Perasaan tamunya lulu. Lain nih, pakainya gelain saya sekarang. Lu sampai kayak masa lu kayak Arabik. Ilok kayak rapi. Iya. Kayak permen. Jadi ilok. Yang jelas lu datang ngajak teman-teman kemari, gua Ya. senang. Alhamdulillah. Paling kagak kan yang kumpul di sini yang seperti tadi lu bilang mau tahu Betul. tentang perbedaan beberapa seni yang ada di kita ya. Iya. Karena terus terang aja sebelumnya gue buka tentang masalah seni budaya yang bakal lu tanyain, tanggung jawab seni budaya itu ada di tangan kita nih. Ya, Benar. lu sebagai pelaku kan gitu. Ini konsumennya semua. Lu sama konsumen itu berat sebelah nggak bakal ketemu. Iya. Kan gitu. Segala sesuatunya semua harus seiring. Jadi ada pedagang, ada pembeli. Iya. Pedagang doang yang ada, pembelinya kagak, lu mendagang sama siapa? Kan gitu. Pembeli doang, ya kan gitu kira-kira. Lah penjualnya kagak, repot juga kan kira-kira gitu. Nah, pada umumnya pedagang itu bangkrut cuman gara-gara apa? Pembelinya yang kagak. Iya. Nah, balik lagi kita sebagai warga budaya, kalau kagak sayang sama budaya kita, terus siapa yang mau bertanggung jawab? Ya memang terus terang aja kalau gua boleh ngomong, kalau boleh gua jujur, kesenian tradisional kalau masih dipimpin sama orang-orang yang mindsetnya, pola pikirnya dengan gaya tradisional, nggak bakal jadi bisa profesional. Bener nggak? Benar. Iya. Kan gitu. Balik lagi, kembali ke masalah kesenian daerah, peran serta pemerintah juga harus andil, Iya. hadir, ada. Karena kan di situ ada beberapa punya tugas, kan gitu. Betul. Ada yang namanya di bidang kebudayaan, Iya. dinas kebudayaan itu punya peran serta untuk menghidupi kan gitu kekayaan lokal, Iya. bener nggak? Iya. Karena terus terang aja kalau tanpa ada bantuan itu juga kita bakalnya hilang kayak sekarang nih. Sekarang ini terus terang aja beberapa kesenian daerah yang berhubungan dengan masalah tradisional udah bisa dihitung dengan jari, bahkan malah ada yang tinggal kenangan. Benar. Iya, benar. Tinggal kenangan. Karena apa? Dulu katanya ada ini, sekarang udah nggak ada. Dulu katanya ada kesenian ini, sekarang udah mulai kecil. Bahkan udah mulai susut. Kan gitu. Iya. Karena terus terang aja kekayaan kejayaan namanya seni daerah itu kan gitu. Harus ada andilnya si budaya tadi. Orang-orang yang suka masih ada apa kagak? Iya. Iya, benar. Kan gitu. Terus terang aja jangan nanti kesenian kita ini udah diambil sama orang,
negara tetangga baru berisik. Iya, Bener nggak? Iya. Karya kita dicomot sama orang baru sok sibuk. Iya. Seolah-olah kayak orang peduli, padahal mah bohong. Tapi bohong. Kan gitu. Kenapa? Lah, katanya kan kita kaya akan budaya. Betul. Seni dan budaya. Lah sekarang kaya dari mana kalau kagak dirawat? Kan gitu. Jadi hubungannya semua mesti ada. Dan kadang-kadang juga terus terang aja ada beberapa hal yang sifatnya jadi mislek. Artinya salah. Contoh, kalau saya sebagai, anggaplah, yang punya hak untuk melindungi, mengembangkan seni budaya, Iya. kan gitu. Sementara orang yang punya kewajiban begitu kagak kenal sama yang bakal mau diangkat. Ini juga bahaya kan? Bahaya. Ya kan? Ada tukang angsrongin calo. Ada calonnya juga. Nah, ini calo seni banyak. Ternyata Jangan ya. salah loh. Di bidang apa juga calo mau udah nempel baik. Bukan terminal doang. Nah, iya. Calo wah, lebih lemes malah. Bener. Iya. Calo seni itu lebih lemes. Waduh. Ada yang ngaku aja dah. Iya. Saya tahu, ndak diunjukin, padahal salah. Bukan. Kok begitu? Kan gitu ya. Diunjukin dah ke permukaan. Yang kagak tahu diunjukin. Lah, itu kok kagak enak ya? Kenapa kagak enak? Salah. Bener kan? Iya. Salah. Mau dicari uniknya, nggak ketemu unik. Emang udah salah. Mau dicari bagus, puguh emang dikurangin. Sama siapa? Sama calo. Iya. Yang musinya komplit, gitu kan? Ya nggak bedanya lu beli gado-gado, gitu kan? Nggak pakai lontong. Lah udah kagak pakai lontong, nggak pakai toge, nggak pakai apa, ada ben yang kurang. Gitu. Ini tukang gado-gado sok banget main diulek aja. Ya kan? Sok banget romanya, inilah gado-gado asli Betawi. Lepugu salah. Lah udah agak pakai apa segala. Apa be dikurang-kurangin supaya modalnya kecil, jualnya harga gede. Kan di markup. Kan begitu? Nah, gila. Biasanya orang yang tukang markup begitu matinya lebih dulu. Lah, ayo. Kenapa begitu? Jujur, ini bukan punya elu. Iya. Iya. Kan begitu? Punya pendahulu, punya warisan. Kalau tiba-tiba ada yang bakal main begitu, lah coba-coba dah. Ya, kalaupun andai kata lu dipanjangin umur juga paling juga stroke. Ya hidup. Ya mati aja sekalian. Kan kira-kira gitu. Nah, jadi seni itu rusaknya di situ. Seni daerah. Satu, calo ada baik. Manajer kagak. Manajer sekali-kalinya manajer salah lagi. Ya buntutnya ujung-ujungnya manajer calo lagi ya. Calon banyak calon kamu main. Di mana juga lu nyelip pasti yang kalau bakal nguntungin, bakal ada duitnya itu ular keket udah pasti ada. Jadi keprihatinan kita ini udah beberapa tahun yang lalu udah ada. Benar. Karena yang namanya kesenian daerah, contoh dia harus berangkat kemana? Iya. Anggaplah ke luar negeri. Nih, gue buka aja deh ya. Ini yang pokoknya bukan rahasia umum lagi. Buat seniman mah tahu. Iya. Kan gitu. Iya, benar. Buat secara lu yang taunya cuma disuguhin, ya mungkin kok taunya kagak enak doang. Iya. Sumbernya kagak enak, lu kagak tahu. Calonnya enggak tahu. Kan gitu. Yang berangkatnya harusnya anggaplah ke luar negeri. Kalau yang namanya kesenian kan kalau pengen bagus komplit. Betul. Kalau kayak makanan gado-gado tadi, ada kangkung, ada toge, ada cecek, ada apa baik dah komplit dah yang namanya gado-gado, Iya, gado gua tahu. segala macem. Nah itu dipretelin. Yang musinya anggotanya dalam satu grup itu kan gitu kira-kira.
harusnya 12. Dibikin 5. Lebih banyak. Hah? Setuju. Lah, banyak kan kurangnya kan? Ya, benar. Ya kan? Karena di situ ada yang ditanggapnya bakal yang berangkat ke sono jumlahnya dengan beberapa kesenian daerah. Ya kan? Ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Bali, semua gitu kan. Nah, dikurangin tuh. Bali yang mestinya 20, kalau perlu 30 itu dikurangin, bisa tinggal 5 orang. Lah coba. Capek nabu. Lah yang nabu ini nabu itu kagak ada kan? Iya benar. Lah ini yang musinya dari grup ini, yang musinya jumlahnya itu kagak lebih dari 5 orang. Mau lu anggota berapa kek? Sementara musik banyak tuh yang harus dipanggil. Dan mainnya juga gantian kan. Ini tampil, ini tampil, ini tampil. Kan gitu kan? Iya. Benar. Nah itu dibuka tuh. Ntar pada saat muncul. Tapi kan jumlah orangnya kan dikit. Kurang. Akhirnya apa? Supaya jadi kepegang semua. Contoh, semuanya topeng. Udah topeng berapa sih jumlah pemainnya? 5 orang. Didatengin paling 2 atau 3 orang. Lah kan kurang juga kan tuh. Orang Bali suruh megang gong. Jauh. Bener nggak? Ini lo nih saksi hidup. Jadi ini bukan zaman lu doang, dari zaman kemarin-kemarin udah begitu. Iya, benar. Ya kan? Ada beberapa kesenian entah Sunda itu musiknya jumlahnya ada 12 orang. Nah, yang akhirnya kurang kan tuh. Iya. Diisi sama orang apa baik? Ada orang Jawa. Ya kan? Ada orang Bali, suruh tabuhan lagu Sunda. Panjang. Bisa, enak. Lah kagak. Ujungnya nggak enak. Latihan dah tuh, latihan. Entah begitu berbunyi aja rohnya. Beda kan? Iya. Feeling enggak dapet ya. Bicara bisa, iya. Cuman kan kagak biasa. Beda. Bisa sama biasa. Iya. Sejelek-jeleknya biasa, nggak pakai ngomong dah. Udah baru meleng juga gue udah bisa tabuh. Udah bisa gue tebak. Yang bisa karena latihan bisa tuh. Cuman rasanya Beda. bener nggak? Akur. Nah, ini dari mulai itulah alhasil ke permukaan seni daerah lama-lama susut. Kan gitu? Nah, balik lagi kalau bicara secara pasar, kan gitu. Ini dari SDM seperti apa yang tadi gue bilang. Ya kan? SDM, kesenian tradisional kalau digarap, dipegang, dipimpin sama orang yang mindsetnya masih tradisional, nggak ketemu. Karena di era sekarang ini penonton sama penyuguh gitu kan. Anggaplah bahasanya penjual sama si pembeli, pinteran pembeli. Bener? Iya. Ya kan? Iya. Apalagi lu mau melawak masih zaman dulu aja gitu. Lah yang nonton udah pinteran dia. Ya, garing kan. Garing. Bahasanya kan gitu. Begitu disuguhin ini, lu masih jadul aja. Kagak sedep pisan. Kan gitu kira-kira. Nah, jadi kira-kira kita berupaya untuk tidak melupakan aja dah sekarang ini. Tidak melupakan kesenian tradisional yang pernah ada. Sekarang tinggal bagian kecil, semuanya udah tinggal kenangan. Kalau gue perlu sebut, tinggal kenangan itu yang ada di Betawi aja. Gue nggak ngomong yang lain dulu dah. Iya. Ngomong di Betawi, yang tinggal kenangan adalah ada yang namanya Tanjidor. Iya. Bukan Tanji. Beda ya, Tanjidor sama Tanji beda. Beda. Jipeng, Waduh. tinggal kenangan. Iya, benar. Ya kan? Ya. Bener kan? Benar-benar. Apalagi Belantek, tinggal kenangan. Bahkan yang sampai yang namanya wayang kulit Betawi, tinggal kenangan. Jadi banyak. Kita nggak bisa nyalahin penontonnya aja, Iya. kan gitu. Konsumennya nggak bisa disalahin. Selain dari seni sebagai kreatif udah mulai hilang.
Iya. bahkan salah jalan. Iya. Kenapa wayang Jawa sampai saat ini masih berkibar, Nah, masih hebat, Iya. kan gitu, iya, iya. masih kuat, bahkan harganya pun Iya. nggak main-main. Mahal. Benar. Lu jangan anggap kalau main wayang kulit atau manggil wayang kulit itu lu anggap harganya ece-ece. Lu manggil dangdut apa yang mahal banget, apa pop gitu, musik pop apa-apa yang mahal lu anggap mahal, belum tentu bisa ngalahin wayang kulit. Benar. Bahkan gue pernah bapaknya sedang ngetop, kan gitu. Pada saat itu wah, grup gue orangnya hebat-hebat, bisa sampai kalah sama wayang kulit Jawa. Pernah lah, letih bang kulit. Tapi jangan salah, sampai saat ini nggak hilang. Kagak sedikit wayang kulit, kan gitu, main di tempat-tempat mewah, Iya, iya. di tempat-tempat pejabat, bahkan di istana, ya kan? Iya. Karena emang yang nonton juga golongan dia, yang main juga dia, yang nanggap juga dia. Coba wayang kulit Betawi, jangan lu main di istana, di kantor gubernur, di kecamatan lu cari. Ya, wayang kecamatan dah. Yang nonton juga RT namanya, RT juga namanya udah ogah-ogahan. Enggak, Iya, kagak benar. ada. Iya. Bahkan sekarang tinggal kenangan. Kita salahin. Iya, bohong kan? Ya kan gitu. Yang nonton, yang nanggap juga emang pada kagak doyan. Yang ditonton seenaknya. Asal. Nah ini kita introspeksi buat para seniman, gitu. Ya, jadi selain kita kudu yang ini anak-anak muda yang masih anggaplah bagian dari penerus, boleh teliti. Oh ternyata ada wayang kulit Betawi. Ini gitu. Iya. Ini jangan kita kupas perbedaannya dulu dah. Ini bicara kenapa dia bisa hilang, gitu kan. Pangsa pasar udah ketahuan, ketinggalan dah. Dia udah bawa mobil sport kenceng banget itu mah. Wayang kulit Jawa mah. Lah ini kita masih pakai odong-odong. Udah pakai oplet gitu. Oplet. Yang asal direm namanya di remnya si hari Kamis dia Senin berhenti. Senin gitu. Ya, ya. Selamat Pak. Ya mudah-mudahan. Berdoa sambil berdoa. Lah jadi kira-kira kayak begitu. Yang namanya pangsa pasar, kadang mah lu kewajibannya tinggal mau tahu duh wayang kulit, mau tahu aja dulu dah. Kalau lu cinta banget, sekarang lu nanggap udah susah. Dalangnya kagak, panjaknya habis, kan wayang kulitnya udah dimakan rayap. Jadi bahasanya coba tolong yang belum sampai habis ini dijagain. Yang masih ada kalau udah doyong tunjang buru-buru. Jangan sampai nunggu rubuh. Kan kira-kira gitu. Nih ini sebagian yang seperti tadi gue bilang udah rubuh. Kan gitu. Karena balik lagi pertanyaan dia perbedaannya di mana? Itu tadi kita jabarin tentang perbedaan pasar. Ya. Ya. Nah, baru sekarang kita tarik ke dalamnya. Iya, iya. Kejeroannya nih. Kenapa bisa begitu? Gitu. Wayang kulit Jawa dari mulai musiknya aja kita lihat perkusi alat musiknya. Kan gitu? Ya. Lu lihat. Kita sebagai seniman ngelihat musiknya aja udah serem, udah angker. Lu lihat saron, kromong, segala macam bentuk yang bahannya dari perunggu itu menyalah semua. Saking cakepnya.
digosok, dirapihin, diluar biasain banget. Belum kerangkanya, tempatnya diukir. Iya. Ya kan? Benar. Bagus. Pemusiknya sopan, rapi. Iya. Waduh, yang biasa tuh yang dananan Jawa, Keraton yang Jawa. pakai belangkon, Iya. pakai keris segala macam. Itu dari dandanan, penampilan sampai segala-galanya. Udah dah. Wah. Betawi dah. Ini dia nih. Nah iya, kromong, perunggu. Udah pada buluk-buluk. Ini kita cerita. Ya, cerita dari mulai pasar sampai ke dalamnya. Kita bukannya memperbandingkan jelek dan buruknya. Iya. Kita mah introspeksi buat para seniman yang merasa ada di situ. Kan gitu. Males banget. Ya, asal dikeluarin tuh wayang pada merutu, tangannya pada copot, yang leher saya, perabotannya, alat musiknya buluk-buluk, adanya ngerumah kromongnya dirayapin, kagak pisan mau ngerawatin, kagak pisan mau ngelapin, kagak mau pisan yang bagusin, kan gitu. Dari situ kita iri. Nah, mudah-mudahan nih temen bagian dari penerus dorong tuh. Kan gitu. Kalau masih ada didorong. Nah, terus balik lagi secara penyuguhan. Nah, Nah, Ini yang tadi lu bilang perbedaan. Kalau beda tadi udah penampilan udah beda. Semuanya beda. Nah, bicara masalah perbedaan yang tadi, dari mulai pemain duduknya aja, duduk. Wayang kulit kalau duduk, wayang kulit kan panjangnya kalau wayang. Lu udah pernah nonton wayang kulit Betawi belum nih? dia mah pada belum nih. Ya anggaplah belum dah. Ya, jadi banyak kan belum dah, iya. Nah kalau Jawa pernah lihat? pernah Nah, kalau Jawa dia kan layarnya pada sono, jadi si dalang doang yang madep sono, madepin layar. Iya. Layar itu karena di situ kan nanti wayangnya diempet sama si layar. Iya. Nah dalang madep sono, ngadepin si wayang. Nah Jawa madep mari, berhadap belakang sama si dalang. Penontonnya juga beda. Jangan salah. Kalau penonton wayang kulit Jawa rata-rata adanya di belakang. Ya belakang dalang. Di belakang dalang, ngadepi si pemusik, ngadepin penonton, sampai sinden juga ngadepin penonton. Iya, Jawa. Lah, dalang doang ngadepin sono dia sendirian. Iya. Ya. Nah, nih kalau Jawa ini gua tahu, tapi mudah-mudahan kalau salah nanti di komen, Iya. dikoreksi. Bukan gua so tahu, ini kan yang kita ceritain yang pernah kita lihat. Iya. Ini Jawa. Nah sekarang kalau buat Betawi, makanya dia mah dari mulai dandanan udah dah. Ketinggalan banget ya. Ya. Nah dulu mah tahun 70-an udah sama-sama laku. Bahkan di sini gue terus terang aja, waduh laku banget dah yang namanya wayang kulit. Nah kalau wayang kulit Betawi penontonnya beda. Dia ini biasa kayak wayang kulit tetap ngadepin layar. Ya kan? Layar. Si pemusiknya juga ngadepin layar. Iya. Bareng sama si dalang. Enggak beradep belakang. Enggak ngadu belakang. Tetap maju ke depan. Iya. Kan gitu. Musik apa segala macam. Sinden apa mau. Nah, ini. Nah, itu sekali nyobot tuh ada sinden ya kan. Nah, nanti ntar bakal kita buka biar nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kalau ngeletuk salah. Ya, ini salah. Nggak apa-apa. Saya taunya begitu salah. Iya. wayang kulit. Sekarang Ya, jadi musiknya itu madep sono. Ke depan juga. Yang nonton juga adanya
di sono, Balik layar. di depan layar. Iya. Jadi bocah itu sama yang tua lah nonton bayangan. Iya. Bayangan. Nonton bayangan, wayang kulit kan. Iya. Nah kadang-kadang kalau wayang kulit Jawa mah kapan ini layar lah, ini tembok lah. Lah nontonnya kita dari mana mah kagak ketemu. Pokoknya karena dia tujuannya dari belakang. Gitu. Nah kalau wayang kulit nontonnya di depan. Betawi. Nah dari alat musiknya tadi kan Jawa mah komplit banget. Iya. Udah marong komplit segala apa juga Cakep ada. dah. Ya. Malah ada yang namanya kadang-kadang suka ditambahin organ, Ya. ditambahin lagi ada trompet, ada drum segala macam dah. Iya, udah perkusi. Ya pokoknya ditambahin modernnya. Jadi sedepnya juga kadang-kadang ditambahin ada pelawaknya. Iya, sekarang tuh gitu. Yang saling saut sama sinden atau yang lainnya gitu. Iya. Ada melawaknya gitu. Nanti bakal saling sambut sama si dalang. Iya. Nah kalau wayang kulit kan kagak. Wayang kulit Jawa, Sunda, Betawi. Betawi nggak ada. Udah cukup itu aja. Dan yang namanya aslinya wayang kulit Jawa kan ada sinden. Iya. Nah, Hampir kayak wayang golek. Iya.